Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku di channelku ini, Januar Safari. Di video kali ini masih di garapan yang sama, yaitu karbon WTP. Cuma barangnya aja yang berbeda-beda geng. Jadi bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, kalian bisa bantu dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga, biar kalau aku upload video baru kalian mengetahuinya. Oke geng, kita langsung aja ke garapan. Jadi barang yang digarap ini adalah power window, yang dimana ini tertempel di door trim masing-masing pintu bagian dalam. Nah ini bagian yang dimana kalau kita menaikkan kaca ya, menurunkan atau menaikkan kaca mobil. Jadi ini adalah covernya. Jadi geng, sebenarnya covernya ini udah aku epoksi terlebih dahulu geng. Tapi aku tidak buat video pengepoksiannya karena aku menganggap kalian sudah paham tentang karbon WTP. Kalau sebelum ke pengecatan dasar, lihat situasi dan kondisi barangnya itu layak diepoksi apa enggak. Apakah langsung ditimpa saja dengan cat? Biasanya kalau kondisinya masih bagus ya, cat yang tertempel di bagian medianya itu masih bagus dan masih kuat, biasanya itu diamplas aja geng, baru langsung ke pengecatan, nggak perlu diepoksi. Tapi ini karena kondisinya ya memang harus diepoksi ya, maka ini aku epoksi terlebih dahulu. Baru setelah itu aku melakukan proses pengamplasan pada media yang sudah aku epoksi. Baru setelah itu penaikan dasaran untuk karbon WTP-nya sebelum kita ke proses pencelupan. Untuk spray gun yang aku gunakan saat melakukan proses pengecatan ini yaitu Enhil F75 yang nozzle-nya itu 0. Yang nozzle-nya itu 1,5 geng ya. Nolnya lagi. Nozzle-nya itu 1,5. Untuk settingannya itu aku buka habis, untuk keluarnya cat di spray gun itu aku buka habis. Jadi nanti banyak atau sedikitnya cat yang keluar itu tergantung bagaimana cara aku menekan triggernya. Gitu kira-kira. Dan kalau untuk settingan berapa lebarnya ya, untuk penyemprotan itu tergantung medianya geng. Kalau medianya kecil-kecil seperti ini ya nggak perlu lebar-lebar juga, yang sedang-sedang aja lah, sesuaikan dengan medianya. Jadi untuk menyeting lebarnya itu kalian bisa putar ke arah kiri ya, ke arah kiri putarannya. Itu posisinya di bagian atas spray gun ini, di atas putaran besaran material yang keluar dari spray gunnya. Dia ada dua itu. Jadi yang paling atasnya itu yang kamu putar di bagian belakang. Putar ke sebelah kiri, sesuaikan besaran medianya. Jadi nggak perlu lebar-lebar juga. Oke geng, ini catnya udah kering, jadi ini udah siap celup. Jadi kalau sudah begini ya, artinya durasi pengecatan setelah pengecatan tadi ya, setelah pengecatan tadi itu durasinya sekitar setengah jam ya. Dan sudah seperti ini sudah siap celup. Udah boleh dicelup ini geng ya. Oke, kita lanjut ke pencelupan. Oke geng, jadi setelah itu kita langsung aja lanjut ke proses pencelupan, yang dimana di sini kita prepare untuk melakukan penyemprotan aktivator. Nah untuk penyemprotan aktivator ini settingannya juga masih sama, yaitu di bagian keluarnya material atau keluarnya aktivator yang ada di spray gun ini, itu aku buka habis full. Jadi nanti banyak atau sedikitnya aktivator yang keluar dari spray gun itu tergantung bagaimana cara aku menekan trigger. Gitu kira-kira. Untuk lebarannya itu cuma aku setting di bawah 1 ulir. Jadi kalau dia di ukuran 1 ulir, pakailah 3/4-nya ya. Pakailah 3/4-nya. 3/4-nya itu posisinya di mana? Arahkan itu ke jam 3 ya. Arahkan itu ke jam 3. Jadi kalian kalau mempunyai garapan yang sama, kalian tinggal tiru aja cara pencelupannya. Masuknya itu seperti apa ya. Mulainya dari mana, masuknya itu semua ada maksudnya. Jadi ada yang dipertahankan. Misalnya seperti garis motif. Jadi kita harus tetap menjaga garis motifnya ini tetap stabil, minimal ya tetap stabil. Walaupun ada yang ketarik itu biasanya tergantung dari medianya itu sendiri. Ada medianya memang yang bisa membuat itu ketarik dan itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa disembunyikan. Nah kalian harus mengenali dulu
cara kerja karbon WTP ini. Biasanya di bagian yang terakhir ya, di bagian terakhir masuk itu adalah bagian yang ketarik. Jadi kalau kalian mau menyembunyikan ketariknya itu, kalian harus tahu bagian mana yang kalau barang itu dipasang di kendaraannya ya, bagian mana yang terlihat dengan mata duluan, maka bagian tersebut yang kalian masukkan lebih dulu. Karena bagian yang lebih dulu masuk itu akan mendapatkan hasil garis motif yang rapi. Sisanya nanti di bagian-bagian yang nggak terlalu kelihatan, maka di bagian itulah garis-garis memanjangnya ya, yang melebar itu disembunyikan. Jadi geng, di sini yang perlu aku ingatkan, di saat kalian memang masih belajar, ya minimal medianya itu punya kalian sendiri. Jangan jadikan korban garapan yang dimana itu barangnya barang orang lain. Kasihan nanti yang punya barang. Selain lama nunggunya, hasil pastinya masih belum pasti. Jadi kalau mau latihan, ya pakai modal, ya pakai modal. Barangnya barang sendiri, filmnya beli sendiri. Jadi kalau ada yang gagal, nggak bikin repot orang lain. Jadi setelah proses pencelupan tadi selesai, kalian harus bilas dulu medianya, hilangkan lendirnya, dan keringkan medianya, baru langsung ke proses pengekliran seperti yang ada di scene video ini. Nah, di video ini clear yang aku gunakan adalah clear dari Propan, yang dimana ini termasuk produk baru. Propan yang aku pakai itu adalah Propan yang 1:1, yang kemasannya itu hampir sama dengan Blinken ya, yang satu kotak isinya ada 2 kaleng ya, yang besar kalengnya hampir sama dari 2 kaleng tersebut. Itu adalah clear dan hardener. Nah, di situ clearnya dan hardenernya itu di mix 1:1 rasionya, dan itu tanpa thinner. Yang dimana kemarin tuh aku dikasih tahu ya, katanya clear itu cukup keras dan beningnya juga cukup lumayan. Jadi nggak ada salahnya juga aku coba ya kan. Jadi geng, di proses pengekliran ini aku melakukan proses pengekliran itu sebanyak 2 lapis ya. Untuk lapis pertamanya itu tipis-tipis dulu. Walaupun langsung mengkilat, pastikan merata ke seluruh bidang. Setelah itu dijedakan 10-15 menit, baru setelah itu lanjutlah ke lapisan yang kedua. Dan di lapisan yang kedua itu biasanya aku mengaplikasikannya agak sedikit tebal setelah jeda 10-15 menit. Tujuannya untuk mendapatkan ketebalan daging yang sesuai keinginanku. Gitu kira-kira. Jadi geng, kalau di lapisan pertama itu kalian melakukan proses pengekliran itu masih kelihatan nggak terlalu mengkilat, santai. Jadi balas dendamnya itu nanti di lapisan yang kedua. Nah, aplikasikan di situ agak sedikit tebal geng ya, biar nanti dagingnya dapat, mengkilatnya juga dapat. Jadi jangan keburu-buru nafsu untuk dapat hasil yang mengkilat. Karena kalau kalian tebal dari awal itu berbahaya geng, bisa meleleh, bisa juga popping ya. Bisa meleleh, bisa popping. Kalau sudah kayak gitu tuh malah sudah memperbaikinya geng ya. Ujung-ujungnya moles, kalau enggak ngeclear ulang lagi. Itu aja diulangi. Oke geng, jadi kira-kira hasilnya seperti ini geng. Dan ini medianya udah kering. Jadi ini udah bisa dipasang di mobilnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini udah lumayan? Kalau menurutku sendiri ini udah lumayan. Jadi bagi kalian, kalau ada yang masih ingin ditanyakan, kalian tinggal komen aja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan aku jawab langsung atau aku jawab dengan video selanjutnya, geng. Oke, jadi videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, kalian bisa bantu dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara kalian mengklik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalau aku upload video baru kalian mengetahuinya. Oke, silahkan kalian lihat sampai puas dan silahkan kalian komen. Oke, share video ini kemana aja boleh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.